Satu hal yang gue sekarang mau bahas mengenai the best defense is offense. Ini satu filosofi total football management yang sedang gue create, yang sedang dikembangkan untuk membangun satu sistem korporasi di setiap kelembagaan. Sehingga maksudnya adalah bagaimana dalam satu human capital itu mempunyai satu ofensif yang tidak pernah habis-habisnya berkreasi menerobos. Apalagi dengan situasi kondisi yang kita tahu bersama-sama dengan Delta varian COVID-19 dan akan banyak mutasi lagi katanya. Mau tidak mau rekrutmen itu menjadi sesuatu yang sangat krusial dan tidak bisa dipilih lagi dan memerlukan satu gaya yang sangat significantly berubah. Maka saya mengusulkan kenapa the best defense is offense. Seperti total football, dia terus menyerang dari belakang, samping, depan, turun lagi, maju lagi, semua atraktif dan penuh dengan dinamika dan kesungguhan dan melihat semua gerakan itu dengan satu kepekaan tanpa melihat melotot kanan kiri tapi sudah bergerak berirama. Ini ada suatu cara, ciri bagaimana sesungguhnya setiap profesional di dalam dunia korporasi itu mempunyai satu jiwa defense that is offensive. Jadi pertahanan itu adalah satu serangan yang sangat-sangat baik. Lalu apa yang menjadi kunci dari human capital seperti ini? Yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia sesuatu yang mahal sekali. Sumber daya manusia sesuatu yang bernilai. Dan yang bernilai itu pasti mempunyai komposisi perluasan bagaimana orang-orang itu bisa dibentuk sedemikian rupa. Tidak hanya internal di dalam korporasi, tetapi di dalam pribadi lepas pribadi seseorang yang bernama manager, supervisor, staff, even directors and president directors. All of us should what? Lari dengan sekuat tenaga untuk kita melihat kompetisi itu tidak akan pernah berhenti. Lalu saya melihat kenapa sumber daya manusia itu adalah unsur terpenting untuk sustainable competitive advantage. Artinya apa? Kita boleh terus bertahan, kita boleh terus berekspansi, dan kita mempunyai nilai keunggulan yang mempunyai satu ciri yang tidak gampang di copy paste oleh para pesaing. Ini penting sekali kawan-kawan, karena di dalam dunia korporasi, pengembangan sumber daya manusia itu sebagai leverage bagi area-area lain di dalam satu organisasi. Sebagaimana seringkali saya katakan di dalam YouTube saya ataupun di dalam pelatihan-pelatihan saya, leverage to think about something different and move faster. Itu yang menjadi pengembangan SDM itu harus serius. Karena pengembangan SDM itu membawa satu kunci bagaimana sesungguhnya SDM itu boleh berlari sedemikian rupa. Sehingga perlu ada satu pelembagaan yang saya sebut the centers of excellence. The centers of excellence kunci untuk melembagakan pengembangan perubahan yang sangat cepat. Dan perubahan yang sangat cepat ini berarti diperlukan juga dong orang-orang yang sangat cepat bertindak dan cepat berpikir dan cepat memberikan ide-ide yang baru dan ide-ide yang selalu memberikan keteguhan, ketegasan bagaimana dia siap sebagai seorang pribadi profesional. Let's say I'm the supervisor, misal kayak begitu. Dia harus berpikir, jangan sampai lama menjadi supervisor akhirnya tidak mempunyai pengaruh apa-apa. Dia harus punya prinsip tahun ke depan. Kapan aku jadi manajer? Kalau sudah jadi manajer, apalagi yang aku kembangkan dan seterusnya. Itu namanya the centers of excellence. Jadi manajemen itu harus mempunyai kemampuan bagaimana mengembangkan segala sesuatu itu dengan begitu baik. Maka itu yang saya sebut identity high potential. Jadi setiap Anda dan saya di dalam dunia korporasi harus mengidentifikasi potensial saya dan passion saya secara pribadi sudah menghidupkan seperti apa. Dan bagaimana saya mengambil bagian itu dan akhirnya saya menanamkan satu benih dan menghasilkan satu rentetan arsitektur of what? Yaitu personality. Nah, personality ini perlu dibangun satu keutuhan yang secara mozaik. Jadi bukan sesuatu yang
lepas-lepas begitu, tetapi sesuatu keutuhan yang menghidupkan, yang menggambarkan kita adalah seorang pribadi yang mempunyai nilai di abad 21. Dan sekarang abad 21 kita mengatakan begitu senang, wah kita industrial 4.0, padahal di Amerika sudah 5.0, bahkan di Cina sudah 6.0. Jadi kita masih berkutat, masih ribut di situ, belum lagi interupsi kepentingan-kepentingan elit politik ataupun kepentingan-kepentingan organisasi tertentu, dan masih kurang sekali kita melihat bagaimana how do you develop from within. Bagaimana di dalam dunia korporasi, di dalam dunia pribadi, kita mengembangkan diri. Maka pelatihan-pelatihan itu sangat penting sekali. Nah, kemarin itu tanggal berapa? 28 Juli baru kita launching kuliah perdana mini MBA. Mini MBA. Jadi short course mini MBA yang sifatnya praktis. Ini sesi baru di 2021. Tahun lalu kita sudah bikin. Nah, ini sangat penting sekali. Saya mengajak orang susah begitu ya. Tetapi ya bersyukur, puji Tuhan, syukur alhamdulillah. 8 orang sudah ikut. Dan mereka baru kebuka. Dan akhirnya mereka belajar bagaimana situasi di dalam COVID, Delta varians, boleh mengecap, meresap seluruh pikiran-pikiran daripada coach yang membagikan itu, saya dengan teman-teman yang lain. Ini menjadi satu bagian yang kita boleh fighting spiritnya sangat kuat. Maka kita membuat satu namanya create talent branding. Nah, ini penting sekali. Bagaimana setiap orang itu mempunyai satu merek, yaitu namanya. Misalnya nama saya Tumbur Tobing, berarti merek saya Tumbur Tobing. Lalu bagaimana sebagai Tumbur Tobing sebagai merek bisa di-booster di dalam sistematika waktu, dan kita menunjukkan potensi yang terus kita rajut, dan kita menunjukkan fokus, dan kita membangun satu kebenaran-kebenaran itu, sehingga kita tidak bermain-main kepada hal-hal yang usul saya jangan yang bersifat gampangan atau murahan. Nah, ini nanti saya akan membahas, mengupas lagi bagaimana seorang leveraging, seorang talent, dan bagaimana talent branding itu menjadi satu kompas di dalam jiwa setiap orang. Oke, saya pikir itu saja dulu yang bisa